Sugeng Rawuh, selamat datang di Dunia Blangkon. Sudah siap? Perkenalkan, nama saya Pak D. Blangkon. Selalu menggunakan blangkon dan selalu menggunakan batik lurik. Himpunan. Sugeng Rawuh ing negara Indonesia. Negara yang penuh akan kebudayaan. Dari 34 provinsi, Pak D ini berasal dari Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Berbagai kebudayaan yang ada di Jawa, salah satunya adalah budaya berpakaian. Seperti yang Pak D kenakan ini, mau tahu lebih jelas? Yuk simak budaya berpakaian khas Jawa. Yang pertama, ada pakaian adat basahan. Biasa digunakan untuk acara pernikahan, basahan merupakan warisan dari kebudayaan Mataram. Berbeda dari pakaian adat lainnya, basahan identik dengan pakaian luaran berbahan bludru dan tidak mengenakan luaran dengan riasan paes ageng kanigaran. Yang kedua, pakaian adat Jawi Jangkep. Jawi Jangkep merupakan pakaian yang dipakai oleh pria dalam upacara resmi adat Jawa Tengah. Terdiri dari baju beskap, bermotif bunga di bagian tengahnya, dan kain jarik yang dililit dari pinggang sambil memakai blangkon, keris, dan selop sebagai pelengkapnya. Yang ketiga, pakaian adat batik. Salah satu yang paling familiar adalah batik. Betul, batik Jawa Tengah juga terkenal dengan motif yang indah dan khas. Batik yang sering diandalkan untuk acara formal kini hadir dengan model beragam yang cocok digunakan untuk sehari-hari. Kalau ini sih sedulur-sedulur mesti wis podo ngerti ya. Yang keempat, pakaian adat kebaya. Kebaya mempunyai motif dan corak yang berbeda yang terbuat dari bludru, sutra, katun, atau nilon. Biasa digunakan masyarakat Jawa Tengah mengombinasikan dengan kemben, kain tapih, pinjung, dan stagen. Kebaya juga dilengkapi dengan kain dan aksesoris. Yang kelima, pakaian adat surjan. Surjan merupakan pakaian adat yang digunakan oleh laki-laki dalam aktivitas sehari-hari di Jawa Tengah. Bahkan beberapa perusahaan di Jawa dan Yogyakarta juga menerapkan surjan sebagai seragam kerja. Wah, iki koyok Pak D pas isih nom iki. Guanteng, gagah, perkasa koyo Raden Arjuna. Nah, itu tadi adalah beberapa pakaian adat yang berasal dari Jawa. Sudah banyak perombakan-perombakan untuk menselaraskan kebudayaan tradisional dengan tampilan dan model di zaman modern. Namun, tidak mengurangi esensi dan nilai yang terkandung di dalam pakaian adat tersebut, terutama batik yang corak dan model pakaiannya bisa mengikuti perkembangan zaman. Banyak sekarang pengrajin-pengrajin batik tradisional yang mulai membentuk himpunan-himpunan pengrajin agar lebih mudah dalam proses produksi hingga pemasarannya. Himpunan? Oh, gak ngerti himpunan? Wah, mari Pak dijelaskan. Kebetulan ada juga nih di materi matematika. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Untuk lebih jelasnya, coba sedulur-sedulur perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, kumpulan tamu undangan yang mengenakan batik dalam sebuah resepsi pernikahan. Kalimat pertama ini dapat kita sebut sebagai himpunan, karena tamu undangan yang mengenakan batik bisa dihitung dan bisa diidentifikasi dengan jelas. Contoh kedua, kumpulan bunga-bunga yang indah. Kalimat kedua ini tidak dapat kita sebut sebagai himpunan, karena bunga yang indah itu relatif. Maksudnya, bunga yang indah menurut seseorang belum tentu indah menurut orang lain. Dengan kata lain, kumpulan bunga indah tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh 3. Rombongan siswa SMP Muhi yang berwisata ke Pulau Dewata. Kalimat ini adalah himpunan. Mengapa? Karena dengan jelas pada kalimat tersebut dikatakan bahwa yang berwisata ke Pulau Dewata adalah siswa-siswi SMP Muhi. Contoh keempat,
kumpulan makanan enak. Kalimat ini bukan merupakan suatu himpunan, karena makanan enak seseorang belum tentu enak menurut orang lain. Dengan kata lain, objek yang terdapat pada kalimat tersebut tidak terdefinisi dengan baik. Contoh kelima, kumpulan bilangan cacah yang kurang dari 5. Kalimat ini merupakan himpunan karena anggotanya dapat disebut yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Dalam matematika, lambang suatu himpunan biasanya diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, X, Z, dan sebagainya. Anggota himpunan ditulis di antara tanda kurung kurawal dan antara anggota yang satu dengan yang lain dipisahkan dengan tanda koma. Untuk lebih jelasnya, coba sedulur-sedulur perhatikan contoh berikut ini. A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Kalimat di atas tersebut dapat kita tulis A sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, 3, 4, 5 kurung kurawal tutup. Menyatakan suatu himpunan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menyatakan suatu himpunan, yaitu sebagai berikut. 1. Menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata. Perhatikan contoh berikut ini. W sama dengan kurung kurawal 4 huruf pertama dari abjad Latin kurung kurawal tutup. H sama dengan kurung kurawal buka tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009 kurung kurawal tutup. A sama dengan kurung kurawal buka bilangan cacah yang kurang dari 10 kurung kurawal tutup. 2. Menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Ketentuan penulisan notasi pembentuk himpunan adalah sebagai berikut. Kurung kurawal buka X di mana ... kurung kurawal tutup. Keterangan X variabel atau peubah yang menyatakan anggota suatu himpunan. Garis lurus dibaca di mana. Kemudian ... sama dengan pernyataan kalimat matematika yang menjadi syarat keanggotaan. Perhatikan contoh berikut ini. A sama dengan kurung kurawal buka X di mana X sama dengan 5 huruf pertama dalam abjad Latin kurung kurawal tutup. Ketiga, menyatakan suatu himpunan dengan cara mendaftar. Pada metode ini, anggota himpunan yang disebut satu persatu dalam kurung kurawal yang setiap anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Perhatikan contoh berikut ini. H sama dengan kurung kurawal buka Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, kurung kurawal tutup. A sama dengan kurung kurawal buka 0, 1, 2, 3 kurung kurawal tutup. L sama dengan kurung kurawal buka A, B, C, D, E kurung kurawal tutup. Anggota himpunan. Setiap benda atau objek yang termasuk dalam suatu himpunan disebut anggota atau unsur atau elemen himpunan tersebut. Untuk menyatakan suatu objek merupakan anggota himpunan ditulis dengan lambang seperti ini. Sedangkan untuk menyatakan suatu objek bukan anggota himpunan ditulis dengan lambang seperti ini. Perhatikan contoh berikut. Contoh pertama. Misalkan H adalah himpunan huruf-huruf pada kata merdeka. Maka H adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri atas huruf-huruf M, E, R, D, E, K, dan A. Huruf M, E, R, D, E, K, dan A termasuk anggota himpunan H. Banyaknya anggota himpunan H adalah 6 buah, yaitu M, E, R, D, E, K, dan A. Ditulis N dalam kurung H sama dengan 6. Contoh kedua. Misalkan I
adalah himpunan huruf-huruf pada kata matematika, maka I adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri atas huruf M, A, T, E, M, A, T, I, K, dan A. Huruf M, A, T, E, M, A, T, I, K, dan A termasuk anggota himpunan I. Banyaknya anggota himpunan I adalah 10, yaitu M, A, T, E, M, A, T, I, K, dan A. Ditulis N dalam kurung I sama dengan 10. Himpunan dengan banyak anggota berhingga disebut himpunan hingga, sedangkan himpunan yang banyak anggota tidak berhingga disebut himpunan tidak berhingga. Misalnya, A adalah himpunan bilangan asli, maka anggota-anggota adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Maka anggota himpunan A adalah tidak berhingga, ditulis N dalam kurung A sama dengan tidak berhingga. Himpunan bagian. Himpunan A adalah himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap anggota dari A merupakan anggota dari B. Ditulis A himpunan bagian B. Perhatikan himpunan-himpunan berikut. A sama dengan himpunan hewan. B sama dengan himpunan hewan berkaki 4. C himpunan hewan berkaki 4 yang bertelur. Misalkan A, B, dan C adalah sebagai berikut. A sama dengan kucing, anjing, buaya, kura-kura, burung. Kemudian B sama dengan kucing, anjing, buaya, kura-kura. Kemudian C sama dengan buaya dan kura-kura. Jika kita perhatikan, setiap anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A. Ditulis B himpunan bagian A. Dan setiap anggota himpunan C merupakan anggota himpunan B. Ditulis C himpunan bagian B. Namun, kita tidak dapat menuliskan A himpunan bagian B karena ada anggota A yang bukan merupakan anggota B, yaitu burung. Oleh karena itu, himpunan yang demikian ditulis A bukan himpunan bagian B. Menentukan banyak himpunan bagian yang mungkin. Banyaknya suatu himpunan dengan mudah dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus. Perhatikan himpunan-himpunan berikut. A sama dengan A. Banyak himpunan bagian ada 2, yaitu A dan himpunan kosong. A sama dengan A, B. Banyaknya himpunan bagian ada 4, yaitu A, B, AB, dan himpunan kosong. A sama dengan A, B, C. Banyaknya himpunan bagian ada 8, yaitu A, B, C, AB, AC, BC, ABC, dan himpunan kosong. A sama dengan A, B, C, D. Banyaknya himpunan bagian ada 16, yaitu A, B, C, D, AB, AC, AD, BD, BC, CD, ABC, ABD, ACD, BCD, ABCD, dan himpunan kosong. Dari 4 himpunan di atas dapat kita lihat bahwa NA sama dengan 2 sama dengan 2 pangkat 1. NA sama dengan 4 sama dengan 2 pangkat 2. NA sama dengan 8 sama dengan 2 pangkat 3. NA sama dengan 16 sama dengan 2 pangkat 4. Dengan demikian, kita dapat membuat suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut. Jika banyak anggota dari suatu himpunan adalah N, maka dari himpunan tersebut dapat dibuat himpunan bagian sebanyak 2 pangkat N. Contoh, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A jika A sama dengan 1, 2, 3.
Dapat dijawab, NA sama dengan 3. Jadi, untuk banyaknya himpunan bagian, N sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Himpunan bagian dari A adalah sebagai berikut. A sama dengan 1, 2, 3, 1,2, 1,3, 2,3, 1,2,3, dan himpunan kosong. Nah, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dinyatakan dengan lambang kurung kurawal atau bundaran kemudian dicoret. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, himpunan A adalah himpunan yang anggotanya merupakan bilangan asli antara 3 dan 4. A merupakan himpunan kosong karena tidak ada bilangan asli antara 3 dan 4. Contoh kedua, jika H adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dari huruf B, nyatakan dalam notasi himpunan. Dapat dijawab bahwa H adalah himpunan kosong karena tidak ada nama hari yang dimulai dengan huruf B. Himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Hal ini berarti semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga himpunan universal atau disimbolkan dengan S atau U. Perhatikan contoh berikut. Contoh, jika A sama dengan 1,3,5,7, maka dari himpunan A dapat ditentukan himpunan semesta yang mungkin, yaitu A, S1 sama dengan bilangan ganjil, karena himpunan bilangan ganjil memuat semua anggota A. B, S2 sama dengan bilangan asli, karena himpunan bilangan asli juga memuat semua anggota A. C, S3 sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Karena semua himpunan ini memuat semua anggota A. Diagram Venn. Himpunan dapat dinyatakan dalam bentuk gambar yang dikenal sebagai diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika asal Inggris pada tahun 1834 sampai 1923 bernama John Venn. Dalam membuat diagram Venn, yang perlu diperhatikan yaitu 1. Himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang atau persegi, sedangkan anggota-anggotanya digambarkan dengan noktah. 2. Setiap himpunan yang dibicarakan selain himpunan kosong ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. 3. Jika suatu himpunan anggotanya terlalu banyak atau tak berhingga, maka noktahnya tidak perlu digambarkan. Irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus menjadi anggota B. Apabila dituliskan dengan notasi pembentuk, himpunan akan seperti ini. A irisan B sama dengan kurung kurawal buka X, di mana X elemen A dan X elemen B, kurung kurawal tutup. Contoh, A bilangan asli yang kurang dari sama dengan 5. B bilangan asli antara 3 dan 7. Tentukan A irisan B. Dapat dijawab bahwa A anggota-anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. B anggotanya adalah 4, 5, 6. Maka A irisan B sama dengan 4 dan 5. Karena 4 dan 5 adalah anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Gabungan. Gabungan dari dua buah himpunan akan menghasilkan suatu himpunan baru yang anggotanya terdiri dari anggota kedua himpunan tersebut. Operasi gabungan pada himpunan disimbolkan dengan U atau union. Gabungan dari A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A atau anggota B. Apabila dituliskan dengan notasi pembentuk himpunan akan seperti berikut. A union B sama dengan kurung kurawal buka X, di mana X elemen A atau X elemen B kurung kurawal tutup. Perhatikan contoh berikut. Misalkan P sama dengan bilangan asli kurang dari 8 dan H
bilangan prima antara 2 dan 13. Tentukan P union Q. Dapat dijawab bahwa P memiliki anggota-anggota sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian Q memiliki anggota-anggota 3, 5, 7, 11. Sehingga P union Q sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 11. Komplement. Bila suatu himpunan A semestanya S, maka komplement dari A ditulis A pangkat C adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota S yang bukan A. Apabila ditulis dengan notasi pembentuk, himpunan akan sebagai berikut. A pangkat C sama dengan kurung kurawal X, di mana X elemen S atau X bukan elemen A. Misalkan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian Q sama dengan 2, 3, 4. Himpunan S yang anggotanya selain himpunan Q adalah 1, 5, 6, dan 7. Maka ini bisa disebut sebagai Q komplement. Penerapan konsep himpunan. Suatu kelas terdiri dari 42 orang. 20 orang gemar matematika dan 25 gemar bahasa. Berapa yang gemar keduanya? Dapat dijawab. Pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu banyaknya siswa yang gemar matematika dan bahasa Indonesia adalah X. Sehingga banyaknya siswa yang gemar matematika adalah 20 dikurangi X. Banyaknya siswa yang gemar bahasa Indonesia adalah 25 dikurangi X. Selanjutnya, kita mencari nilai X-nya. Dapat kita buat persamaan 42 sama dengan dalam kurung 20 dikurangi X ditambah 25 dikurangi X ditambah X itu sendiri. Sehingga didapatkan bahwa X sama dengan 3. Dengan demikian kita peroleh bahwa siswa yang gemar matematika dan bahasa Indonesia adalah 3 orang. Ketemu meneh ning dunia blangkon. Jangan lupa ojo lali, ampun kesupen, subscribe, like, dan komen ya.